Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum nonton lebih jauh, karena video ini tidak memiliki gambar apapun, pure audio aja, maka dari itu saya sarankan untuk lebih menghemat data, kalian geser ke kiri, cari opsi lainnya, lalu cari kualitas video itu diubah jadi 140p 144p, sorry, bukan 360p. Kenapa? Supaya lebih menghemat data kalian yang sedang menonton video ini. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Bagas. Di sini saya akan sedikit menjabarkan atau sharing lah ya. Kita membahas game hat-trick, di mana game hat-trick ini akses untuk tunanetra, dan saya membahas ke bagian tunanetranya. Oke, ya gitulah. Karena saya baru bikin video-video kayak gini, jadi saya agak grogi, nggak apa-apa ya. Oke. Buat kalian yang manajer-manajer baru atau mau mendaftar, ketika sudah mengklik video ini, lebih baik tonton dulu, kalau nggak salah videonya Lilin Mustika, teman saya namanya Francisca. Di situ menerangkan beberapa dasar-dasarnya aja tentang game hat-trick ini, tentang apa, misalkan daftar, terus tentang mengatur formasi, mengatur pemain gitu ya. Terus habis itu mengubah nama tim dan lain-lain. Dan saya fokus membuat video ini menjelaskan gimana cara mainnya, gimana penjelasan lebih dalamnya lagi, gimana caranya kita bisa bertahan, kita bisa menang, kita bisa kalah. Saya akan jabarkan semuanya di dalam video saya ini. Dan di video saya ini kemungkinan besar membahas tentang rating terlebih dahulu. Karena apa? Karena video-video atau pembahasan yang lain lah nanti menyusul di video-video selanjutnya. Muter-muter ngomongnya. Gak apa-apa lah ya. Oke, lanjut. Apa sih rating itu? Rating itu di dalam game hat-trick ya, terutama itu yang mengukur seberapa kuat tim kita. Rating itu terbagi di dalam 7 rating. Otomatis di 7 posisi. Saya akan tunjukkan apa itu rating. Nih, kita masuk ke hat-tricknya. Hat-trick. Kamu mendapat pertandingan persahabatan lewat pool. Koma tombol. Kita masuk langsung. Pertandingan yang akan datang. 15 Agustus 2020. Ingat buat yang baru-baru mau mendaftar game ini, tonton dulu di videonya Lilin Mustika atau Kak Francisca, oke? Supaya lebih paham. Kalau kesini nanti takutnya makin bingung. Permainan manajer sepak bola hat-trick bergabung dengan dunia sepak bola gratis. Oke. Tampilan web. Nama tim saya Arjuna Junior, tim baru juga, baru setahun lewat kemarin lah, di 2020. Itu juga saya tahunya dari Kak Francisca. Oke, di sini ya. FCMINSK Eagle. 15 Agustus 2021. Ini tanggal mainnya. 14. FCMINSK Eagle. Koma tombol. Ini musuh. Arjuna Junior. Koma tombol. Dan saya main di kandangnya musuh. Lalu di mana ratingnya, Om? Ratingnya di sini. Susunan pemain. Bersihkan. Susunan. Ganti. Penendap. Formasi. Grid outline. Star half. Koma grafis. Habis star half ini geser kanan. 15.25. Ini rating. 15.5. 15.5. 3.5. 12.5. 3.75. 4.25. Taktik Dewa plus 3 20. Oke. Default. Itu ratingnya kurang lebih ada sekitar 7 angka ya. Star half, koma grafis. 7 angka benar. 15. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul. Ganti pemain. Formasi. Nah, ini sebenarnya yang menjadi patokan seberapa kuatnya tim kita. Sebenarnya sih kalau bisa saya bilang ya, ini menurut sudut pandang saya, ini itu
sebagai alat atau tenaga kita lah, atau apa ya, gimana, kekuatan kita lah. Kita tuh kayak besar-besaran angka daripada tim lawan gitu. Ini yang menjadi patokannya. Kalau masalah formasi 253, 532 atau 433, 442 itu masalah belakang. Tergantung nanti ratingnya akan terbentuk sendiri ketika formasinya telah dibentuk gitu. Dan saya akan menjelaskan gini. Breakout line. Star half, koma grafis. 15.25. Sehabis star half digeser ke kanan, ada angka pertama, angka saya 15.25. Angka pertama saya 15.25. Itu dimana angka pertama ini adalah rating bertahan kanan. 15.5. 15.5. Angka kedua itu bertahan tengah. 15.5. 15.5 lagi itu angka ketiga, yaitu bertahan kiri. Rating bertahan kiri. Lanjut. 3.5. 3.5 yaitu rating lapangan tengah kita, atau biasa disebut mid. Sebenarnya di sini sebagai patokannya ya, kalau semakin tinggi mid dari lawan, yaitu kita berpeluang besar untuk menang. Tapi tergantung rating serangan kita juga. Oke, lanjut dulu ya. 12.5. Kita geser kanan lagi. 12.5 itu rating serangan kanan saya. 3.75. 3.75 itu rating pertahanan grogi. Rating serangan tengah saya. 4.25. Dan yang terakhir 4.25 itu angka ketujuh berarti ya, rating serangan kiri saya. Lalu habis itu taktik dewa plus 3 taktik dan levelnya gitu. Nah, oke. Kenapa di sini gini. Mulai dari sini aja kali ya. Ganti pemain perintah. Default. Terus gimana caranya kita bisa mengetahui rating lawan, rating musuh, sedangkan kita harus mondar-mandir nyari rating musuhnya di mana? Di sini di aplikasi Hat-Trick ini ada alat bantunya, yaitu menu ulasan. Penendang penalti. Ganti pemain perintah. Sorry. Nih. Aktif. 4. Di sini ada menu ulasan. Ini kenapa susah banget sih? Nih. Taktik dewa. Gimana sih? Plus. Koma tombol. Nih, diulas. Kalian geser kanan terus aja sampai ketemu simpan. Simpan order. Koma tombol. Biasanya ini yang buat nge-save. Ketika sudah menyusun line up, menyusun formasi dan strategi. Sebelum itu kita ulas dulu. Koma tombol. Nih di sini kita ketuk. Dialog info konten. Oke, muncul. Kita geser kanan. FCMINSK Eagle ARJUNA Junior. Nah, kebetulan saya akan lawan FC siapa tahu itu. Terus Arjuna Junior di sini. Oke ya. Nih, bedanya adalah ini di sini kita dipertemukan antara rating kita dan rating lawan. Kalau talkback itu menyebutkannya tim musuh duluan daripada tim kita, otomatis rating yang pertama dijabarkan adalah rating dia. Saya kasih contoh Dialog biar nggak bingung ya, mudah-mudahan ya. FCMINSK Eagle ARJUNA Junior. Ketika nama tim musuh disebutkan duluan, langsung 83%. kita geser kanan. 6. Nih 80%, 6 ya, itu ratingnya musuh. Rating apa tuh? Rating apa? Rating bertahan kah? Rating serangan kah? Apa gimana? Oke. Di sini titiknya. Ketika yang pertama disebutkan talkback adalah nama tim musuh, maka urutan ratingnya adalah sama kayak urutan rating tadi di formasi kita. Jadi ini bertahan kanan 6. ya, ini bertahan kanan, lalu nanti seterusnya begitu. Oke,
Ya paham ya? Ini saya lanjutkan. FCMINSKI 8, 6, 6, 17%, 17%, 4.25. 4.25. Nah, ini rating apa nih? Rating dia apa rating kita? Ini adalah rating kita. Otomatis nanti rating kita tuh berurutan kebalikannya daripada rating lawan. Contoh lagi, 6, 8, karena ini 6, rating 17, bertahannya 6, rating bertahan kanannya musuh 17%, 4.25. dan 4.25 ini adalah rating serangan kirinya kita. Paham ya? Lalu 92, 6.75. 6.75 ini rating bertahan tengahnya musuh, 3.75. ini rating serangan tengahnya kita. Kurang lebih gitu. Jadi kanan ketemu kiri, tengah ketemu tengah, kiri ketemu kanan. Gitulah kurang lebihnya. Lalu kita geser lagi. 14%, 6, 6 ini adalah rating kirinya, rating bertahan kirinya musuh, 12.5. dan 12.5 ini adalah rating serangan kanannya kita. Ya, jadi kebalik ya. Tadi rating bertahan kiri ketemu rating serangan kanan. Jadi kita keterbalikannya, ya. Mudah-mudahan paham. 93%, 93%. 7.25. Berarti angka ke berapa nih? Angka ke 10 ya. Angka ke 10, angka ke 7, sorry. 7.25. 7.25 ini rating lapangan tengahnya dia, musuh. Lalu 3.5. disandingkan sama rating lapangan tengahnya kita sama di sini lebih kecil. 3.5. Oke. 1%, Kok 1%? 4.5. 4.5 ini gantian nih. Kebalikannya. Pokoknya kebalikannya. Ini rating serangan kanannya musuh. 15.5. Ini rating bertahan kirinya kita. 1%, 4.25. Ini rating serangan tengahnya musuh. 15.5. Ini rating bertahan tengahnya kita. 0%. 3.75. 3.75 rating serangan kirinya musuh. 100. 15.25. 15.5 ini angka terakhir rating bertahan kanannya kita. Lalu pas geser ke kanan lagi Pertandingan lawan sebelumnya. habis ya. Jadi total ada 14 angka, yaitu ya tinggal diurutkan aja. Ketika nanti tim Anda yang disebut duluan oleh talkback atau kita main di kandang lah, lebih gampangnya kita main di kandang, otomatis rating kita akan disebut duluan ya. Ingat ini, rating kita akan disebut duluan kalau kita main di kandang ya, seperti musuh tadi. Dan urutan ratingnya itu dari bertahan kanan. Lalu kalau kita menjadi bertamu atau bermain di kandangnya mereka, yaitu kita adalah angka kedua dari rating serangan kiri. Mulai paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Gimana supaya kita itu mencari ratingnya itu lebih pasti lah, ibaratnya berapa angka yang akan diturunkan. Kita bisa lihat di angka di rating terakhir mereka bertanding, yaitu 83%. 6. 10 Agustus 2020. nih. Pertandingan lawan sebelumnya. Ini kan gini. Ini kan tadi gini ya. 15.25. Pertandingan Tadi lawan sebelumnya. digeser kanan, pertandingan sebelumnya ini. Funo. Kita Koma grafis. klik Funo aja rata-rata untuk semua pertandingan. pertandingan 10 sebelumnya. Agustus 2021 Nggak usah 19.20 diketuk, CSX tandang 52. digeser Funo rata-rata sampai untuk ketemu 10 Agustus 2021 19.20 CSX tandang 52. 10 Agustus dia itu ketemu sama siapa itu tadi pokoknya. Terus kita ketuk. Oke, kita ketuk. Terus kalau bisa diraba aja sampai ke atas tadi FCMINSKI Eagle ARJUNA Junior. ya. Ini udah beda lagi ratingnya. Kita geser kanan. 76%. FCMINSKI. Jadi ketika kita diketuk, ini rating akan menunjukkan di mana rating musuh kita ini dipakai di pertandingan sebelumnya. Ya gitulah. 76%. 5.5. Tadi 6 ya, angka pertama mereka, angka pertama musuh.
di kanan, rating bertahan kanannya ini sekarang jadi 5.5. 24. 4.25. Rating kita tetap sama 80. 5.75. 5.75. 3.12. 5.75. 5.75. Nah, gitu kurang lebihnya. Kurang lebihnya begitu. Itu penjelasan sedikit soal rating dan menganalisa rating lawan. Sebenarnya rating itu terbagi berapa ya? Terbagi 7. Di 7 itu terbagi lagi jadi 4. Makanya ada 7.25, 7 pas, atau 7.50 atau 50 atau 7.75. Itu gimana sih? Ya itulah. Jadi kayak ada tingkatan levelnya lagi gitu loh. Jadi kalau mau naik 7 ke 8 itu ada tingkatannya lagi, yaitu 25 0, 25, 50, 75. Ada 4 tingkatan itu tadi. Mungkin sekian aja penjelasan tentang rating. Kalau kalian masih bingung, untuk yang udah main hat-trick ya, terutama Default. bisa dimengerti. Nanti kalau masih bingung lagi tinggal tinggal komentar aja di bawah. Siapa tahu saya nanti bisa menjelaskan lebih detailnya lagi. Untuk kedepannya sih mungkin saya akan menjelaskan tentang taktik apa yang seharusnya dipakai ketika melawan musuh kuat, atau kita harus memakai formasi apa. Atau ini deh, sekalian aja deh saya kasih informasi sekalian. Kita tuh harus mempunyai 2 formasi tetap ya. Jadi jangan pakai satu formasi itu aja terus gitu. Walaupun kita suka dengan formasi tersebut, dan formasi tersebut memiliki rating yang bagus gitu. Tapi jangan itu yang menjadi patokan kita. Contohnya saya kasih saran, punyalah 2 formasi, yaitu satu formasi untuk kita lagi agresif buah susah amat. Bentar ding, nyemet itu dulu. Oke. Satu formasi buat menyerang, dan satu formasi lagi untuk bertahan. Gimana tuh Om kalau formasi buat menyerang? Ya formasi menyerang itu sebenarnya tergantung kita itu mentraining apa ya, atau melatih pemain apa gitu. Ya pokoknya formasi menyerang itu ada banyak kok. Ada 253, ada 343. Disesuaikan kebutuhan juga training, jangan sampai formasi itu mengganggu training kita. Oke. Dan formasi yang kedua itu formasi bertahan. Jika kita melatihnya gelandang atau playmaking, kan biasanya pakai 253 gitu kan. Tengahnya kan gelandangnya full semua. 253 atau 352 atau 343 juga bisa, atau 433 juga bisa. Nah, itu yang menjadi patokan kita. Ketika kita melatih gelandang, pakailah formasi yang menyerang. Satu, untuk ketika kita menemukan tim lemah, maka kita bisa hajar pakai formasi yang sangat menyerang. Contoh 253 253 atau 352 atau 343. Lalu formasi bertahannya untuk tidak mengganggu gelandang kita, gelandang yang sedang kita latih maksudnya, kita bisa pakai tuh 532 terus 433 gitu. Jadi itu kan formasi bertahan ya, bisa memakai serangan balik. Jadi otomatis nanti ketika kita pakai 433 atau 532, otomatis kan pemain belakang kan lebih banyak, dan itu mempengaruhi rating belakang juga akan semakin tinggi. Dan efeknya rating lawan pun, rating musuh maksudnya, sulit untuk menembus. Ya itu tergantung sebagaimana kita pandai-pandai menganalisa rating lawan. Nah gitu. Mudah-mudahan kalian gak bingung ya. Maklum saya omongannya buter-buter, karena memang baru pertama kali buat juga, baru pertama kali menjelaskan juga. Tapi saya berbagi ilmu, bukannya sok tahu. Apa yang saya jelaskan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua.
dan kalian serta saya juga bisa berbagi ilmu apa yang belum diketahui gitu. Saya juga masih belajar sama teman-teman yang lain, teman-teman tunanetra yang lain tepatnya, di salah satu grup mentor. Itu mentornya baik-baik semuanya, dan kita tuh banyak dapat ilmu dari sana gitu. Ya mungkin cukup sekian aja video ini saya akhiri. Video-video selanjutnya saya akan membahas tentang taktik, formasi, dan lain-lain lah pokoknya. Nanti kalian juga bisa request dan tanya mau bahas tentang apa, mau tanya tentang apa, supaya lebih relate aja dengan, lebih bisa aja kita, supaya kita tuh lebih mengerti cara main hat trick itu seperti apa gitu aja. Oke. Selamat malam, siang, pagi, sore lah, terserah. Yang mau subscribe silahkan subscribe juga. Saya juga nggak terlalu mikirin itu. Saya cuma hanya mau berbagi ilmu aja. Oke, thank you. Saya Bagas, bye bye. Rekam